Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi ekstraksi. Sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Sri Sulistia Setiani. Yang kedua ada Aurora Dewi Arifiana. Yang ketiga ada Lois Teresia. Yang keempat ada Vera Anggriani. Yang kelima ada Agil Amarul Rizky. Dan yang terakhir ada Marwah Fatin. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang prinsip dasar ekstraksi. Ekstraksi merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa dan suatu sampel menggunakan pelarut tertentu. Prinsip dasar ekstraksi adalah berdasarkan kelarutan sampel untuk memisahkan zat terlarut yang diinginkan atau menghilangkan komponen zat terlarut yang tidak diinginkan dari fase padat, maka fase padat dikontakkan dengan fase cair. Pada kontak dua fase tersebut, zat terlarut akan terdifusi dari fase padat ke fase cair sehingga terjadi pemisahan dari komponen padat. Ada jenis metode ekstraksi. Yang pertama ada destilasi. Destilasi sendiri merupakan metode ekstraksi senyawa organik yang memiliki daya tahan pada suhu yang lebih tinggi. Umumnya metode ini digunakan untuk mengetahui kandungan minyak atsiri dalam suatu bahan. Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Yang kedua ada metode infundasi yang merupakan salah satu jenis metode ekstraksi dengan mencari simplisia yang terdapat di dalam air dengan suhu 90 derajat Celcius dengan ukuran waktu selama kurang lebih 15 menit. Adapun kelemahan dari metode infundasi yaitu sebagian zat mengendap apabila sudah dingin. Zat atsiri menghilang, tidak cocok untuk mengekstrak senyawa yang tidak tahan panas. Senyawa yang memiliki kandungan albumin menyulitkan penarikan zat bermanfaat. Sedangkan kelebihan dari metode ini adalah biaya operasional yang digunakan cukup rendah karena alat yang dipakai sederhana. Kemudian ada metode maserasi, yang merupakan metode ekstraksi dengan merendam sampel menggunakan pelarut organik pada suhu ruangan. Metode ini biasanya digunakan pada bahan yang mengandung zat aktif, mudah larut ketika diekstrak dan tidak mengandung benzoin. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi akan dihentikan ketika tercapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu. Pelarut yang digunakan cukup banyak dan kemungkinan besar beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang memiliki sifat termolabil. Kemudian ada metode perkolasi yang merupakan metode ekstraksi dengan melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga senyawa organik terbawa oleh pelarut. Umumnya, sampel yang digunakan dalam metode ini dibasahi di dalam sebuah wadah silinder. Kemudian ada metode pelarut panas bertekanan, yang merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut tunggal maupun campuran yang memiliki perbedaan polaritas dengan tekanan tinggi untuk menjaga pelarut tetap cair dengan suhu yang digunakan maksimum 200 derajat Celcius dan minimum setara dengan suhu kamar. Kelebihan dari metode ini adalah peralatan pelarut yang digunakan lebih hemat dan waktu yang lebih cepat daripada metode maserasi. Sedangkan kelemahannya yaitu senyawa dapat terdegradasi akibat suhu yang terlalu tinggi. Kemudian ada metode sokretasi, yang merupakan metode yang dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa dalam selongsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu.
Sampel terekstraksi oleh pelarut murni, hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih. Baik, selanjutnya untuk metode ekstraksi yang lain yaitu terdapat metode reflux yang merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pelarut dan sampel yang telah mendidih dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan jumlah pelarut yang relatif konstan. Untuk metode ultrasonik merupakan metode ekstraksi dengan pemanfaatan sinyal yang memiliki frekuensi tinggi. Nah, pemberian tekanan pada sampel dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam ultrasonik, sehingga sel-sel yang mengalami tekanan akan menghasilkan rongga. Selanjutnya, untuk metode tekanan dingin merupakan metode ekstraksi dengan pemanfaatan pelarut tanpa adanya degradasi suhu pada senyawa yang dijadikan sampel. Kelebihan dari metode ini adalah senyawanya mudah larut dan mudah terekstraksi. Selanjutnya, untuk metode rendering merupakan metode ekstraksi dengan memanfaatkan panas untuk mengumpulkan protein dari dinding sel serta memecahkan dinding sel tersebut sehingga minyak yang terkandung dalam sampel mudah keluar. Untuk metode pengepresan mekanis merupakan metode ekstraksi untuk minyak atau lemak yang berbahan dasar dari biji tumbuhan. Nah, kekerasan yang dilakukan ini menggunakan dua cara, yaitu hidrolik dan pengepresan ulir. Untuk metode pengendapan oleh pelarut merupakan metode ekstraksi dengan memanfaatkan heksan ekstrak yang dihasilkan dari metode ini, kemudian dipanaskan dalam oven 50 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Kelemahan dari metode ini adalah seluruh senyawa tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya, untuk jenis metode ekstraksi yang terakhir yaitu metode ekstraksi mikroekstraksi yang contoh dari metode selanjutnya untuk jenis metode ekstraksi yang lain. Selanjutnya, untuk jenis metode ekstraksi yang terakhir, yaitu terdapat metode mikroekstraksi. Contoh dari metode mikroekstraksi ini yaitu dispersive liquid-liquid microextraction. Metode ini menggunakan dua pelarut yang dicampur kemudian dimasukkan ke dalam sampel. Dua pelarut ini terdiri dari dispersive solvent dan extraction solvent. Selanjutnya disentrifugasi dan akan didapatkan larutan dengan endapan. Bagian yang mengendap ini kemudian dianalisis di kandungannya menggunakan instrumen seperti spektrofotometer atau KLT. Metode kelebihan dari metode ini yaitu menggunakan ukuran mikroliter baik untuk pelarut maupun sampel. Selanjutnya adalah aplikasi pada senyawa obat. Di sini kami menggunakan jurnal perbedaan total flavonoid antara metode maserasi dengan soketasi pada ekstrak daun Rhamania, di mana dalam jurnal ini dilakukan ekstraksi flavonoid dengan metode maserasi dan soketasi. Metode maserasi dan soketasi ini dipilih karena mempunyai keuntungan yang lebih dibandingkan metode ekstraksi lain. Flavonoid pada tumbuhan Rhamania berperan sebagai antioksidan yang digunakan untuk menghambat dan menghentikan radikal bebas serta mempercepat proses penyembuhan luka dengan cara meningkatkan atau mempercepat proliferasi sel fibroblast dan produksi serabut kolagen. Selanjutnya, cara kerja dengan metode maserasi. Yang pertama, daun Rhamania dibuat menjadi serbuk simplicia. Serbuk simplicia di sini dibuat dengan mencuci bersih daun, lalu dirajang dan dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius, lalu dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan mesh 12. Selanjutnya, 100 gram serbuk simplicia ini akan diekstraksi dengan pelarut etanol 95% dan N-heksana 95%. Digunakan pelarut etanol 95% karena menghasilkan kadar total flavonoid tertinggi dari ekstrak daun Rhamania ini. Serbuk simplicia kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi yang kemudian ditambah pelarut etanol sebanyak 450 ml. Aduk, lalu tutup rapat selama 3 kali 24 jam dan setiap 24 jam sekali dilakukan penyaringan dan penggantian pelarut etanol 95% dan N-heksana 95%. Kemudian dilakukan pengadukan dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 50 rpm selama 15 menit.
Setelah 72 jam, didapatkan ekstrak cair yang kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Lalu, ekstrak kental tersebut diuapkan pelarutan tersisa dengan menggunakan water bath murni. Selanjutnya adalah cara kerja dengan metode sokretasi. Alat sokretasi ini dipasang, kemudian sampel sebanyak 100 gram dibungkus dengan kertas saring, diikat dengan benang, dan dimasukkan ke dalam alat sokret. 250 ml pelarut etanol 95% dimasukkan ke dalam labu soklet. Lalu dilakukan sokretasi dengan suhu pemanasan antara 81 sampai 96 derajat Celcius untuk pelarut etanol 95% dan 72 sampai 86 derajat Celcius untuk pelarut N-heksana 95%, sampai tetesan siklus tidak berwarna lagi atau kurang lebih sebanyak 7 siklus. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius dan diuapkan pelarutan tersisa menggunakan water bath hingga diperoleh ekstrak kental. Nah, selanjutnya ini ada hasil penelitian yang didapatkan dari ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dan sokretasi menggunakan parut etanol dan N-heksana dapat dilihat pada tabel. Hasil yang didapatkan pada penentuan kadar total ini menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Di sini terdapat perbedaan total flavonoid. Nah, total flavonoid tertinggi ini terdapat pada metode ekstrak maserasi dengan etanol 95% yang memiliki tingkat kepolaran semipolar, dan total flavonoid rendah ini pada metode ekstrak maserasi N-heksana 95% karena memiliki tingkat kepolaran yang paling rendah. Nah, di sampingnya itu ada diagram batang, di situ ada rata-rata total flavonoidnya ya. Nah, dari yang tinggi ke rendah kita bisa lihat yang paling tinggi itu menggunakan metode maserasi dengan parut etanol 95%, kemudian sokretasi dengan parut etanol 95%, kemudian yang ketiga maserasi dengan parut N-heksana 95%, dan yang terakhir presentasi terkecil adalah metode sokretasi dengan parut N-heksana 95%. Nah, semuanya ini berdistribusi normal karena memiliki nilai N-nya lebih dari 0,05. Kemudian pembahasannya di sini ada hasil uji parametrik tetes menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ya total flavonoid ekstrak daun ramania yang dipengaruhi oleh metode ekstraksi yang dilakukan. Pada metode sokretasi tingginya suhu panas yang digunakan pada proses ekstraksi menyebabkan kerusakan senyawa dan tidak dapat menyaring senyawa yang larut pada suhu kamar. Sedangkan pada metode maserasi dengan menggunakan parut etanol pada temperatur ruang dan terlindungi dari cahaya, senyawa yang ada dalam sitoplasma itu akan terlarut gitu dalam pelarut organik secara sempurna. Nah, hal ini dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan dan akhirnya mengeluarkan lebih banyak flavonoid. Nah, metode maserasi dan sokretasi yang menggunakan parut N-heksana 95%, perbedaan jumlah total flavonoid kemungkinan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan pada proses ekstraksinya. Pada proses sokretasi, kadar total flavonoid ini lebih rendah dari metode ekstraksi maserasi dikarenakan senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi secara ekstrak yang dipengaruhi terus-menerus berada pada titik didih. Nah, sesuai teori prinsip sokretasi yaitu penyaringan yang berulang-ulang, sehingga hasil yang didapat sempurna dan menghasilkan rendeman yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode cara dingin. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perlakuan panas yang dapat meningkatkan kemampuan pelarut untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang tidak larut di dalam kondisi suhu kamar, serta terjadinya penarikan senyawa yang lebih maksimal oleh pelarut yang selalu bersirkulasi dalam proses kontak dengan simplisia sehingga memberikan peningkatan rendeman. Kemudian dapat disimpulkan ya bahwa metode ekstraksi merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu sesuai dengan prinsip dasar berdasarkan pelarutannya. Nah, jenis metodenya tuh ada ekstraksi terdiri dari destilasi uap, metode infudasi, maserasi, perlokasi, parut panas bertekanan, sorletasi, reflux, ultrasonik, tekanan dingin, rendering, pengepresan mekanis, pengendapan oleh pelarut, dan mikroekstraksi. Nah, salah satu contohnya ini pada jurnal perbedaan total flavonoid antara metode maserasi dengan sokretasi pada ekstrak daun ramania. Nah, perbedaan yang bermakna antara metode ekstraksi maserasi dengan sokretasi dan yang menghasilkan total
Flavonoid optimal ini terdapat pada ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan larut etanol 95% dibandingkan dengan ekstraksi metode soklatasi menggunakan pelarut etanol 95%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.